Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Rizky Sahrul dengan NIM 0580931006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait atau mengerjakan terkait tugas 2 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sini tugas 2 ada soal yang mana kita diminta untuk membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu ada golongan A gajinya 5 juta, golongan B 6.500.000, dan juga golongan C gajinya 9.500.000. Nah, kemudian kalau karyawan itu lembur, mereka itu dibayar per jam dengan ketentuannya sebagai berikut. Nih, karyawan lembur 1 jam, gaji lemburannya 30%. Kalau yang 2 jam ini 32%, kalau yang 3 jam ini 34%, kalau yang 4 jam ini 36%. Nah, yang ini 38%. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Kemudian untuk outputnya sendiri itu ada jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Kita kerjakan di VS Code. Nah, oke. Kebetulan di sini saya sudah membuat untuk sintaknya sendiri dari persoalan ini. Oke, yang pertama, kita melakukan import Java Util Scanner ini. Kemudian kita masukkan public class. Public class ini fungsinya untuk mengepak dari program Java ini menjadi satu kesatuan di sini. Ini ada tugas 2. Untuk nama file saya namakan tugas 2. Kemudian kita masukkan public static void main string. Ini adalah kalau ibaratkan suatu bangunan, ini adalah pondasinya untuk program Java itu ya. Kemudian kita masukkan scannernya baru, kita input new scanner, kita masukkan sistem ini. Kemudian yang kita ke soal, yang sini yang pertama ada deklarasi untuk variabelnya. Jadi untuk variabel golongan itu kita masukkan ke string karena dia berbentuknya itu tulisan atau huruf. Kemudian untuk jam lembur sendiri karena dia angka kita masukkan yang integer. Kemudian kita masukkan variabel double untuk gaji pokok, presentasi lembur, gaji lembur, dan total gaji itu karena dia adalah pecahan angka desimal gitu ya. Nah, kita mulai dengan angkanya ini 0. Di awalnya kita masukkan 0 karena apa? Karena ini masih awal agar tidak error nantinya. Kemudian yang pertama kita buat adalah sistem out print line. Jadi yang pertama akan kita buat ini program hitung gaji karyawan. Ini nanti akan muncul di atasnya gitu loh. Kemudian setelah muncul ini di bawahnya akan ada masukan golongan A, B, C. Kemudian ini golongannya. Ketika golongan ini di input, nanti dia akan next line gitu. Akan jadi kalau dia belum dimasukkan golongan, dia tidak akan berubah. Jadi kita harus masukkan golongannya dulu sampai baru dia akan lanjut ke sintaks selanjutnya. Untuk uppercase ini dia akan membentuk nantinya untuk hurufnya jadi kapital. Kemudian setelah kita dimasukkan golongan tadi itu, entah kita golongan di sini kan ada golongan A, B, dan C, kita masukkan jam lemburnya. Nah, di sini juga sama. Bedanya next in sama next line ini, kalau misalkan ini adalah huruf, kalau untuk in ini untuk angka. Nah, kemudian kita masuk ke operasi statement if-nya ya. Nah, di sini ada statement if yang pertama menentukan gaji pokok. If golongan sama dengan A, golongannya ini A nih. Jadi gaji pokoknya nanti akan 5 juta. Jika tidak A, kalau misalkan golongannya B, maka gaji pokoknya nanti 6.500.000. Nah, jika tidak atau C, nanti gaji pokoknya 9.500.000. Jadi kalau misalkan enggak ketiga ini, akan memunculkan di layarnya ini error atau golongan tidak valid. Harap masukkan A, B, C.
A, B, atau C. Kemudian close, kita return. Jadi ketika nanti nggak ada ini, program akan otomatis selesai. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita kita tentukan persentase lemburnya. Jadi ini saya buat di sini yang pertama if jam lemburnya 0, jadi persentase lemburnya 0. Kalau misalkan 1 jam, dia 30%, berarti dia 0,30 persentase lemburnya. Kemudian else if lagi, kalau misalkan 2 jam di sini itu 32% atau sama dengan 0,32. Nah, di sini sampai kalau misalkan jam lemburnya lebih atau sama dengan dari 5, dia 0,38%. Nah, kemudian di sini sistem kalau misalkan enggak di antara semua ini dia akan memunculkan error. Errornya dia akan keluar jam lemburnya nggak boleh minus. Jadi harus tetap dimasukkan angka. Kalau dia nggak ada lemburan, berarti dia harus masukkan angka 0. Nah, kemudian kita masuk ke proses perhitungannya. Nah, di sini ada proses perhitungan. Untuk gaji lembur sendiri itu berarti gaji pokok dikali persentase lembur. Nah, kemudian untuk total gajinya sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, ini yang tadi kan sini juga ada inputan pada programnya golongan dan gaji lembur. Kemudian untuk outputnya nih, gaji golongan plus gaji lembur. Yang pertama, nanti kita akan buat untuk rinciannya, kita akan buat seperti invoice gitu atau seperti ada catatannya gitu. Yang pertama kita akan sistem outprint. LN ini ada print line, berarti dia akan muncul gaji pokok sama dengan di sini dulu ya. Kita di golongan karyawan sama dengan ini ada tanda petik atau tanda kutip 2 ditambah golongan. Jadi golongan ini adalah variabel yang tadi sudah dimasukkan. Kemudian selanjutnya ada gaji pokok. Gaji pokoknya ini sama dengan RP ditambah gaji pokok. Jadi RP ini untuk agar ada RP di depannya. Kemudian gaji pokok ini adalah sesuai dengan golongannya. Kemudian untuk jam lemburnya ini, jam lembur ditambah jam. Jadi dia nanti jam lemburnya berapa jam dari variabel yang ini ketika dimasukkan nanti di sini. Nah, ditambah jam atau kata jam. Nah, kemudian untuk gaji lemburnya itu RP ditambah gaji lembur. Nah, gaji lembur kan tadi kita udah hitung ya di sini ya. Jadi gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persentase lembur. Nah, kemudian untuk total penghasilannya ini di sini total penghasilan adalah total gaji keseluruhan setelah dia dimasuki lemburannya, golongannya, semuanya. Nah, nanti kita coba untuk hasil ininya ya, hasil program ini. Nah, kita run dulu. Nah, di sini masukkan golongan. Kita naikkan dulu. Masukkan golongan, misalkan kita golongannya adalah B. Nah, kita pencet enter. Jam lemburnya, di karyawan B ini lembur berapa jam? Misalkan let's say kita buat karyawan golongan B ini lemburnya 3 jam. Nah, ini dia tadi yang print yang kita susun di sini. Nah, sistem outprintnya ini di sini sudah ada dari rincian penghasilan. Nah, ini yang tadi. Nah, kemudian ini golongan karyawan B. Nah, ini sistem outprint line dari golongan B. Jadi kemudian untuk gaji pokoknya di sini gaji pokok ini RP titik gaji pokok. Nah, gaji pokoknya tadi kita tahu di sini adalah untuk karyawan B adalah 6.500.000. Kemudian untuk jam lemburnya di sini nih. Jam lembur sama dengan jam lembur ditambah jam. Nah, ini kalimat jamnya ini dari sini penambahan. Kemudian untuk gaji lembur sama dengan gaji lembur tadi yang sudah dijelaskan nih, gaji lembur ini sama dengan gaji pokok dikali persentase lembur gitu kan. Nah, kemudian di sini kita buat kayak pembatas untuk bawahnya total penghasilan. Total penghasilannya ini sama dengan total gaji. Jadi semuanya setelah
dari gaji pokok dikalikan jam lembur ditambah gaji lembur, ya ini hasilnya di total penghasilan ini. Jadi untuk karyawan B, ketika dia melakukan lembur selama 3 jam, dia akan mendapatkan penghasilan sebanyak 8.710.000 gitu. Nah, ini input clause adalah untuk menutup ketika ini sudah selesai, jadi program ini selesai. Ketika sudah diinput semua, program ini selesai. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari untuk tugas kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kekeliruan yang saya buat, karena saya juga masih belajar untuk dari pelajaran ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.